Halo, Bapak Ibu guru hebat, anak-anakku semua, dan sahabat belajar. Jumpa lagi pada kali ini dengan pembahasan modul unsur senyawa dan campuran mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SMK-PK untuk di part 1. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa memahami tentang unsur, 2. Siswa memahami tentang senyawa, 3. Siswa memahami tentang campuran. Kita lihat dulu dari klasifikasi materi. Materi diklasifikasikan sebagai berikut, bahwa materi atau zat terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Sedangkan senyawa terdiri dari senyawa anorganik dan senyawa organik. Kita lihat dari pengertian zat tunggal. Zat tunggal yaitu materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah dirubah dan memiliki komposisi yang tetap. Sedangkan zat tunggal dapat diklasifikasikan sebagai unsur dan senyawa, di mana unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Kalau kita lihat gambar yang ada di depan, bagan hubungan antara unsur dan senyawa dalam proses penguraian dan pembentukan. Kita lihat di sini, ya, unsur dapat membentuk atau tidak dapat diuraikan. Unsur ini dapat membentuk senyawa, dapat diuraikan lagi senyawa ini menjadi unsur. Tetapi unsur ini tidak dapat diuraikan kembali, ya. Unsur ini tidak dapat diuraikan kembali karena unsur itu adalah merupakan zat tunggal yang paling sederhana, tidak dapat dibagi atau diuraikan lagi. Sedangkan unsur-unsur ini dapat membentuk, minimal ada dua atau beberapa, bergabung membentuklah sebuah senyawa. Nah, senyawa ini bisa juga kembali diuraikan menjadi beberapa unsur. Ya, seperti ini. Unsur A, unsur B, atom A, atom B, ya. Setiap unsur disusun oleh atom-atom yang identik. Unsur disusun oleh atom A yang identik, demikian pula dengan unsur B, ya. Berarti unsur A itu dibentuk oleh atom-atom A, sedangkan unsur B dibentuk oleh atom-atom B. Nah, pengertian unsur, ya, kita lebih bahas pada part 1 ini akan membahas tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari misalnya arang yang berwarna hitam yang terdapat dalam sisa pembakaran, dalam pensil, dan digunakan sebagai elektroda dalam baterai adalah dalam hal ini disebut dengan unsur karbon. Unsur logam juga dapat kita jumpai dalam bentuk perhiasan emas, perak, platina, ya. Nah, ini contoh unsur-unsur dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ada arang, kemudian ada emas, ada perak, ada platina. Contoh unsur logam kadmium, kemudian ada air raksa, timah hitam. Nah, seperti gambar di bawah ini, ya, A, B, dan C. Ini contoh unsur logam, ya. Kalau A ini adalah kadmium, lalu B ini adalah air raksa, C ini adalah timah hitam. Nah, nama-nama unsur, nah, pemberian nama ini didasarkan sebagai penjelasan berikut ini. Nama unsur yang kita kenal dalam bahasa Indonesia belum tentu sama dengan nama unsur baku yang ditetapkan oleh IUPAC, ya, IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry yang kita kenal, ya. Misal, tembaga nama kimia yang menurut IUPAC adalah cuprum. Demikian juga dengan emas, itu namanya adalah aurum.
Nama unsur diambil dari nama satu daerah, seperti Germanium itu Jerman, Polonium Polandia, Francium Prancis, Europium itu Eropa, Americium Amerika, Californium California, Strontium adalah Strontia atau Skotlandia. Ilmuwan yang berjasa dalam bidang kimia juga digunakan seperti Einsteinium atau Einstein penemunya, Cerium adalah Marie dan P. Curie, Fermium adalah Enrico Fermi, Nobelium penemunya adalah Alfred Nobel. Nama-nama planet juga diabadikan sebagai nama unsur seperti uranium, itu nama planet Uranus, plutonium nama planet Pluto, dan neptunium nama Neptunus. Untuk beberapa unsur yang baru ditemukan, khususnya untuk unsur dengan nomor 104 ke atas, mempergunakan akar kata dari bilangan. Misalnya nil itu adalah 0, kemudian un 1, bi 2, tri 3, quad 4, pen 5, hek 6, sep 7, ok 8, dan n 9. Contoh unsur dengan nomor 107 yaitu unil septiun ya, yang berasal dari bilangan 1 atau un bilangan 0 nil dan 7 sep serta tium, sehingga ya nama unsur tersebut adalah unil septium ya. Un 1 nil kosong septi atau septi plus tium ya, berarti sep itu 7 serta ditambah dengan tium berarti 107. Aturan penamaan unsur. Penamaan unsur ini dilihat dari satu lokasi daerah, nama ilmuwan, dan nama bilangan. Kemudian aturan lambang unsur ini, nama unsur itu hidrogen, lambangnya adalah H. Kemudian karbon, nama unsurnya karbon, lambangnya adalah C. Nah, biasanya ini diambil dari huruf pertama. Kalau dia mengambil satu huruf pertama, pakai huruf besar lambangnya. Seperti hidrogen, nama unsurnya H aja diambil di depan pakai huruf besar. Kemudian karbon, C aja diambil lambangnya, berarti C-nya huruf besar, jangan huruf C kecil ataupun H besar. Penamaan lambang unsur dengan menggunakan huruf kapital dari nama unsurnya. Pelambangan unsur menggunakan dua huruf ya, dari nama tersebut, misalnya argon, argentum, nah, makanya pakai AR. Kalau dua huruf, nah, nama depan argon, AR, berarti dua huruf. Huruf pertama besar, kedua kecil. Argentum, pertama besar, kedua kecil ya. Kenapa ini tidak pada AR diambil? Karena ini nanti biar tidak rancu antara AR argon, makanya ini disepakati menjadi AG ya. Kemudian lambang unsur. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Pencetus ide lambang unsur adalah John Jacob Bernoulli pada tahun 1813. Dia mengusulkan pemberian lambang kepada setiap unsur dengan huruf. Pemilihan lambang unsur diambil dari huruf pertama, yaitu huruf besar. Oksigen dengan huruf O, itu pakai kapital. Karbon C, nitrogen N, seperti yang saya jelaskan tadi. Nama unsur yang diwakili dengan huruf yang sama, misalnya hidrogen dengan hidrargium. Penamaan unsur dilambangkan dengan menggunakan lebih dari satu huruf. Penulisan yang menggunakan huruf kapital dari unsur sebagai huruf pertama dilanjutkan dengan huruf kecil dari salah satu unsur atau salah satu huruf yang ada pada unsur tersebut. Contohnya zinc, Zn, kuprum dengan huruf Cu. Seperti yang saya jelaskan tadi, argon dan argentum, dua huruf besar dan kecil, dua besar dan kecil. Kalau satu huruf kapital, satu huruf. Untuk unsur argon dan argentum, kedua unsur ini memiliki huruf pertama dan kedua yang sama, dan penamaannya huruf keduanya menjadi berbeda.
Untuk argon dilambangkan AR sedangkan argentum menjadi Ag. Biar tidak rancu antara argon AR dengan argentum, tidak AR lagi dipakai tetapi Ag. Khusus lainnya unsur kobalt dengan huruf CO, jika tidak hati-hati ya dalam penulisannya bisa ditulis dengan CO yang berarti karbon monoksida. Makanya ini hati-hati untuk CO. Jangan sampai nanti C besar O besar, ini namanya karbon monoksida, berarti ini 2 unsur. Tetapi kalau C besar O kecil itu adalah namanya 1 unsur. Jenis-jenis unsur dibedakan menjadi unsur logam dan unsur bukan logam. Unsur logam mudah dikenali dengan ciri-ciri permukaannya mengkilat, berbentuk padat kecuali air raksa atau Hg yang berbentuknya cair. Unsur logam mudah ditempa, kemudian dapat menjadi plat atau kawat dan memiliki kemampuan mengantar arus listrik atau konduktor. Nah, seperti ini unsur logam ya. Ferum, besi ya, nama lainnya besi, air raksa, tembaga, timah, perak, potasium ya. Ini dengan bahasa Indonesia dan bahasa aslinya atau nama asing. Terus kalau ini nama unsurnya. Nah, sedangkan unsur bukan logam umumnya di alam terdapat dalam wujud padat atau gas ya. Unsur ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga panas karena dia berfungsi sebagai isolator. Dapat ditempa dan juga dapat mengkilat. Nah, seperti ini. Unsur bebas ya, senyawa ini karbon, silikon, argon, neon, diatomik, poliatomik ya. Kemudian oksigen, nitrogen, klor ya. Kemudian fosforus dan sulfur. Nah, ini adalah unsur bukan logam atau non logam. Ini contohnya: hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, argon, karbon. Ini adalah unsur-unsur bukan logam atau non logam yang mudah kita temukan dalam alam sekitar kita ya. Dia berbentuk gas seperti udara, hidrogen, oksigen, nitrogen ya. Kalau ini biasanya di udara ya. Ini karbon, ini bukan logam juga ini, tetapi dia seperti tadi yang pakai arang ini. Ini bentuknya bukan gas gitu. Tapi ini semuanya adalah unsur ya, ini lambangnya yang mudah ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari di alam. Jadi sahabat belajar semua, kalau kita ngomong unsur senyawa logam, jadi bayangan kita jangan sampai hanya bayang itu wah apa sih tak kelihatan dan sebagainya. Bukan seperti itu, karena bicara unsur logam, unsur senyawa campuran itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Contohnya kita menghirup udara, ada oksigen. Nah, oksigen itulah namanya unsur. Terus kita membakar kayu api, membakar korek, memasak pakai kayu, jadi arang itu adalah karbon. Terus kita mandi di air panas, ternyata kelihatan ya ada keruh, ada kuning, agak kuning dikit, nah itu mengandung belerang. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh unsur yang ada di lingkungan alam sekitar kita gitu. Jadi ngomong kimia itu sebenarnya ngomong segala sesuatu yang ada di sekitar kita gitu. Oke, nah gambar ini ya, sistem periodik namanya, ini sudah fasih dari pelajaran SD, tidak ada perubahan ya, memang seperti itu. Ini unsur periodik dengan golongan ya, yang ke bawah ini golongan A sampai 7A, kemudian ada periode ya, kemudian ini ada warna-warna, ini memiliki masing-masing pengertian. Jadi ini bisa nanti akan dibahas lebih banyak di modul. Kemudian latihan-latihan soalnya akan kita kasih ke anak-anak nanti seperti apa. Contoh golongan 1A apa saja. Kalau dia berwarna kuning seperti apa. Kalau unsur transisi di mana gitu. Terus yang merah ini apa artinya dan sebagainya. Terus namanya ini apa? Ada 1 huruf, ada 2 huruf. Kemudian ada angka-angkanya di sini apa artinya. Nanti kita akan berikan di dalam modul. Ya. Nah, setelah kita membahas tentang unsur, kita membahas tentang senyawa. Senyawa ini adalah
Gabungan atau zat tunggal berupa senyawa didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Berarti di sini bahwa senyawa itu dibentuk oleh minimal 2 zat tunggal. Ya, dia bergabung membentuk suatu ikatan kimia. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsurnya. Artinya seperti yang dijelaskan di awal bahwa unsur-unsur bisa bergabung menjadi satu, kemudian membentuk senyawa. Senyawa itu bisa diuraikan lagi menjadi beberapa unsur yang lebih kecil. Contoh senyawa yang paling mudah kita kenal adalah air. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ternyata air ya kita ngomongnya senyawa. Kalau kita ngomong secara kimia, lambangnya apa? H2O. Tolong nak ambilkan ibu H2O karena ibu sangat haus. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa kimia kan wah gitu kan, kayak apa namanya, serem lah atau gimana ya. Tapi sebenarnya ya H2O itu adalah air gitu. Contoh lagi, nak tolong ambilkan ibu garam, ibu ambilkan NaCl karena ini sayurnya tidak terasa apa loh. Anak-anak tuh bingung kok NaCl gitu. Nah, sebenarnya itu hanyalah sebuah garam yang dibilang itu. Jadi itulah yang namanya kita belajar ilmu alam, adalah mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita gitu. Senyawa air terbentuk oleh 2 jenis ya. Kembali kita ke air, bahasanya atau lambang kimianya adalah H2O, H dan O, hanya 2, O-nya 1. Jadi dari unsur hidrogen atau H, unsur oksigen atau O, di mana H komposisinya 2, H komposisinya 1. Berarti apabila hidrogen bergabung yang jumlahnya 2 dengan oksigen jumlahnya 1, membentuk ikatan kimia yang menjadi H2O, atau istilah sehari-harinya kita sebut dengan air. Pengelompokan senyawa itu dibagi menjadi senyawa organik dan senyawa anorganik. Apa pengertiannya? Kita lihat. Senyawa organik adalah terbentuk oleh atom utamanya karbon, sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon ya. Bahasa sehari-harinya itu karbon, misalnya arang ya, kayu yang dibakar menjadi arang. Nah, ini karbon. Karena karbon ini adalah kayu yang dibakar, kayu itu adalah makhluk hidup, maka termasuklah dia organik. Pengertian organik adalah makhluk hidup. Karena seperti itu, maka disebutlah menjadi hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon banyak terdapat di alam dan juga pada makhluk hidup, dimulai dari bahan bakar sampai dengan molekul yang berasal atau ditemukan pada makhluk hidup. Contoh, karbohidrat, protein, lemak, asam amino, ureum atau urea pada air seni atau urin, gula pasir atau sakarosa, kemudian alkohol ya, dan lain-lainnya. Ini adalah senyawa organik. Nah, sekarang anorganiknya seperti apa? Anorganik itu artinya senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Contohnya adalah garam dapur ya, NaCl, aluminium hidroksida atau obat mah AlOH 3 kali. Contoh lain, oksigen dengan lambang O2 dan CO2. Berarti O2, CO2, NaCl, AlOH 3 kali itu termasuk senyawa anorganik ya. Berarti garam, ini obat mah, aluminium hidroksida, kemudian oksigen, karbon dioksida, itu contoh adalah anorganik. Asam juga merupakan salah satu senyawa anorganik yang mudah dikenal, misalnya asam nitrat, asam klorida atau HCl. Nah, ini senyawanya. Bagan ini kita lihat, kalau organik sudah tadi di depan mengandung senyawa karbon atau hidrokarbon. Kalau anorganiknya ada oksida, asam, basa, dan garam. Oke. Senyawa oksida. Nah, kembali yang senyawa oksida itu ya seperti ini. Aluminium hidroksida ya. Senyawa oksida dibentuk oleh atom oksigen dengan atom lainnya. Atom oksigen sebagai penciri senyawa oksida
dibedakan menjadi dua macam. Ya, senyawa oksida bukan logam itu terdiri dari, ya, penjelasannya seperti ini. Senyawa oksida bukan logam dibentuk dari senyawa bukan logam dengan oksigen, misal antara nitrogen dengan oksigen. Senyawa oksida bukan logam dapat larut dalam air menjadi asam. Senyawa oksida bukan logam biasanya berbentuk gas seperti ini. Karbon monoksida, kemudian karbon dioksida, di fosfor pentaoksida. Nah, ini ke sini ya. Karbon monoksida itu CO, karbon dioksida CO2, di fosfor pentaoksida ini P2O5. Kalau CO oksigennya 1, CO2 oksigennya 2, P2O5 2 fosfor 1 oksigen. Kalau ini 1 C 1 oksigen, 1 karbon 2 oksigen, seperti itu ya. Senyawa asam ini artinya senyawa yang masam dapat mengantarkan arus listrik, bentuknya cair, terionisasi dan menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen atau H+ dan ion sisa asam. Ada tiga jenis ya. Oleh unsur H, unsur bukan logam, dan unsur O, dibentuk oleh unsur H dengan unsur halogen, lebih dikenal dengan asam halida. Dan yang ketiga adalah asam pada senyawa organik yang disebut dengan karboksilat ya, seperti ini. Nanti akan dikasih di modul. Ini adalah sampel-sampelnya. Seperti ini, berapa jumlahnya, karena nama asam, lambang, kemudian pembentuk unsurnya. Oke. Sudah jelas di sini diberikan beberapa contoh. Senyawa basa, kalau tadi asam, sekarang basa, dibentuk oleh unsur logam dengan gugus fungsi hidroksida atau OH. Kalau tadi asam H+, sekarang kalau basa OH, tambah min di sini ya, karena ion OH. Berarti ini H+, kemudian kalau ini OH-. Senyawa basa terasa pahit, getir, menimbulkan rasa gatal dan panas. Larutan basa mengantarkan arus listrik karena mengalami ionisasi ya, seperti ini. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh dari senyawa asam, sedangkan kalau ini adalah senyawa basa. Nah, kalau ada asam, ada basa, pasti ada garam. Dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam, memiliki rasa asin. Larutan senyawa ini dapat mengantarkan arus listrik karena terjadi ionisasi. Senyawa garam NaCl, arti Na+ dan Cl- ya. Ini contoh-contoh garam. Benar ya, garam NaCl ini basa, ini garam dapur. Ini juga ada kalium iodida, kalsium karbonat, litium sulfat. Ya, ini ada K+ dan imin ya. Karena kalau garam terbentuk dari asam dengan basa akan membentuk garam atau netral. Molekul senyawa dan molekul unsur. Nah, kita lihat dulu dari sini. Senyawa heteroatomik, senyawa diatomik. Kalau hetero itu banyak, kalau dia itu di 2. Kalau hetero lebih dari 2. H2O, P2O5, N2O3 molekul senyawa. Kalau ini molekul unsur, berarti dua unsur yang sama itu gabung menjadi molekul unsur, namanya senyawa diatomik. Kalau lebih dari beberapa unsur dan berbeda, itu molekul senyawa. Pengertiannya seperti ini. Senyawa yang disusun oleh satu unsur disebut dengan molekul unsur. Ditunjukkan oleh senyawa seperti ini, H2O2. Kemudian senyawa disusun oleh beberapa unsur disebut molekul senyawa. Molekul ini contohnya H2O, P2O5, N2O3. Contoh molekul air, H2O, berarti dia contoh dari senyawa heteroatomik atau molekul senyawa seperti ini. Dia terdiri dari jenis unsur yang berbeda dan jumlahnya lebih dari 2. Kalau ini jenis unsur yang sama, ada jumlahnya 2, makanya disebut diatomik. Di itu 2. Komposisi senyawa. Komposisi senyawa harus tetap dan tepat. Nah, ini akan diberikan nanti di percobaan masa sebelum dan masa sesudah. Jadi ini bisa kita percobaannya.
Kemudian rumus kimia. Rumus kimia memberikan informasi jenis unsur dan jumlah atau perbandingan atom-atom unsur penyusun zat. Penulisan rumus kimia daripada suatu senyawa menyatakan lambang unsur dan angka indeks. Seperti ini, lambang unsur H3PO4 ya. Jumlah unsur penyusunnya. Ini berarti 3 ini adalah disebut indeks dan 4 indeks. Kalau 3 miliknya H, berarti dia atom H atau unsur H, ini jumlahnya 3. Ini kalau ngomong unsur apa aja? Oh, H, P, dan O. Jumlahnya berarti indeksnya H-nya 3, P-nya 1, karena angka 1 harusnya di P1 harusnya seperti itu karena 1 tidak ditulis, O 4. Gitu ya. Berarti ini rumus unsur. Informasi jenis unsur dan penyusunnya. Jenis unsurnya apa? Unsur H, P, O. Jumlahnya berapa? 3 untuk H, 1 untuk P, 4 untuk O. Rumus molekul dan rumus empiris. Ya, ini rumus molekul, ini rumus empiris. Ya, rumus empiris bukan menyatakan sebuah senyawa atau zat. Rumus empiris hanya menyatakan informasi rasio paling sederhana dari molekul. Nah, setelah kita membahas unsur, senyawa, dan unsur dan senyawa, jadi kalau unsur digabung menjadi senyawa. Sekarang bagaimana kalau senyawa digabung? Inilah yang disebut dengan campuran. Jadi campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran dari materi penyusunnya tidak berubah, berarti unsur atau senyawa A dengan senyawa B digabung menjadi campuran yang memiliki sifat yang penyusunnya tidak berubah. Contoh sederhana, saus tomat mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan masih banyak zat lain. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin itu tidak berubah. Jadi dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Oke, kemudian itu dari sifat itu tidak berubah. Kemudian kalau penyusunnya, siapa yang menyusun campuran? Itu terdiri dari gabungan beberapa unsur. Gabungan dari beberapa senyawa. Unsur-unsur digabung jadi senyawa digabung menjadi campuran. Contoh, nih, campuran dibagi menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Nah, ini ada gambar saus nih ya. Nih yang dijelaskan tadi, ada karbohidrat, protein, vitamin, itu tidak berubah vitamin C-nya karena dia saus tomat. Itu yang disebut dengan sifatnya tidak berubah. Kita lanjut. Campuran ada 2, homogen dan heterogen. Apa artinya? Homogen, ya, campuran serba sama, materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Contoh, larutan gula. Ya, kalau ngomong larutan gula berarti air dicampur dengan gula. Air adalah contoh senyawa H2O, gula juga termasuk senyawa. Berarti senyawa air digabung dengan senyawa gula membentuklah, diaduk menjadi campuran. Kenapa homogen? Karena materi penyusunnya tidak membentuk zat baru. Kemudian air dengan gula ya seperti ini. Kalau air H2O, gulanya C6H12O6. Ya. Kemudian campuran homogen yang memiliki pelarut air sering disebut dengan larutan. Oke, makanya kenapa bukan campuran gula? Karena apa? Karena untuk homogen yang pelarutnya air pasti disebut dengan larutan. Oke, makanya larutan gula, larutan garam. Karena apa? Karena garam dicampur dengan air, pelarutnya air, maka disebut larutan garam, larutan gula, seperti itu. Campuran homogen dapat pula berbentuk sebagai campuran antara logam dan dengan logam, seperti emas 23 karat merupakan campuran logam emas dan perak. Kedua logam tersebut memadu sehingga tidak tampak lagi bagian emasnya mana, bagian peraknya mana. Campuran logam lain seperti perunggu, aloe, amalgam, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya adalah larutan gula, ini teh ya. Campuran heterogen adalah campuran serba neka
di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi, sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran homogen tidak memerlukan komposisi yang tetap, seperti halnya senyawa. Jika kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan terjadi campuran. Contohnya adalah minyak dan air. Jadi minyak dan air kalau kita gabung, sekuat apapun kita mengaduk, itu akan tetap ada perbedaannya, terpisah antara minyak dengan air. Nah, ini menunjukkan bahwa minyak dan air kalau kita campur itu termasuk ke dalam campuran heterogen. Nah, kemudian ini juga ada contohnya susu campuran kompleks dari macam-macam zat seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan E, dan mineral. Ya, nah ini salad, ini fruit salad, paella, milk dan sereal. Nah, ini juga adalah contoh campuran heterogen. Jadi terus ini namanya chickpeas, ya. Ya, ini menunjukkan salah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam campuran heterogen. Selain minyak dan air, juga contoh yang ada yang pada gambar, misalnya lagi yang kentara sekali air dengan pasir kita aduk. Nah, itu kan sudah kelihatan sekali mana airnya, mana pasirnya, karena sampai kapanpun air dan pasir tidak akan bisa menyatu. Itu kan kelihatan jelas. Maka itu sudah menunjukkan bahwa termasuk ke dalam campuran heterogen. Oke, apa perbedaan unsur senyawa dan campuran? Kalau kita lihat dari segi unsur, ini terdiri atas satu jenis atom. Tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga, punya sifat sama dari atom penyusunnya. Kemudian semua sifatnya sama. Sedangkan kalau senyawa terdiri dari satu jenis atom, dapat diuraikan secara kimia menjadi zat yang lebih sederhana, kemudian mempunyai perbedaan sifat dari penyusunnya, kemudian sifatnya semua sama. Nah, saya geser sedikit. Terdiri dari satu jenis atom, jadi molekul kalau dia campuran, kemudian dapat dipisah dengan mudah, mempunyai sifat materi penyusunnya masing-masing kelihatan, dan semua sifatnya tidak sama. Ada beberapa cara pemisahan campuran, baik campuran yang tadi sudah dijelaskan homogen dan heterogen. Ada beberapa cara, seperti yang pertama namanya filtrasi. Filtrasi atau penyaringan, metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berupa penyaring. Nah, seperti ini. Nah, seperti contoh tadi, air dengan pasir, kalau kita aduk, kemudian kita bisa pisahkan. Ini namanya filtrasi. Kita pakai penyaring. Jadi akan terpisah mana airnya, mana residunya. Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Jadi jelas, kalau tadi pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah butiran-butiran pasir. Di mana ada perbedaan ukuran, otomatis bisa disaring dengan kertas saring. Akan terpisah antara hasil filtrasi berupa pelarut kembali dalam bentuk air dan residunya. Nanti tergantung apakah dia pasir ataukah bahan yang lainnya yang dicampurkan. Sublimasi ini adalah metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Nah, seperti ini. Nah, ini es batu, kemudian kita taruh di atas api. Nah, ini otomatis campuran kapur barus dan pasir. Ini akan dia menjadi satu. Ini namanya teknik sublimasi. Pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair. Nah, es batu ini kan dia padat kan, kemudian tanpa melalui fase cair kita sudah menguapkannya terlebih dahulu, sehingga kotorannya
tanpa melalui fase cair terlebih dahulu sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Berikutnya adalah kristalisasi. Kristalisasi ini adalah metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu zat. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Nah, seperti ini proses kristalisasi, ya. Ini gelas kimia, kertas saring, corong saring, kemudian ini labu, ini filtratnya, kemudian ada kaca arloji, kawat kasa kaki 3, ini bunsen ya, pemanas. Nah, ini filtratnya. Nah, ini adalah teknik atau proses kristalisasi. Kemudian ada destilasi. Metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang titik didihnya berbeda. Dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih. Nah, seperti ini. Nah, ini tempat penyulingan, kemudian ini akan dipanaskan di atas api ya, namanya bunsen, terus dipegang. Nah, ini ada termometer untuk mengukur suhu. Ini akan menguap, nah terus kemudian akan mengalir ke sini ya, kondensator. Ini air dingin akan masuk ke sini, kemudian di sini juga air keluar ya. Nah, inilah tempat hasilnya. Hasil penyulingannya adalah seperti ini. Ini adalah teknik untuk destilasi. Kemudian ada ekstraksi. Ekstraksi ini adalah metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Dasar pemisahan ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu ya, seperti ini. Ya, ini adalah labu penampung, di sini kan ketemu, ini ekstraktornya, kemudian ini kondensor ya. Nah, ini akan masuk ke sini, ke labu penampung. Kemudian ada kromatografi. Dasar pemisahan metode adalah kelarutan dalam pelarut tertentu di mana daya absorpsi atau penyerapan oleh penyerap dan volatil atau daya penguapan. Dalam krematologi ya, kromatologi ini cara pemisahan berdasarkan perbedaan kerapatan zat-zat yang bergerak bersamaan dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda akan menyerap. Nah, ini seperti ini. Bercak tinta, ini kertas saring, kemudian ini air ya. Air akan meresap ke kertas. Nah, kemudian warna tinta akan terpisah seperti ini ya, ini namanya kromatografi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada sentrifugasi, berarti ada sentrifugal. Dasar pemisahan adalah pemutaran objek secara horizontal pada jarak tertentu. Teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Karena ini digerakkan horizontal. Nah, digoyang ke kanan kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini percobaan untuk darah. Kemudian ditaruh di sini. Ya, ini plasma darah. Ini sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Otomatis di sini keping-keping darah itu akan terpisah. Kemudian ini sel darah putihnya, ini sel darah merahnya, ini sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, ini 55% adalah plasma darah. Nah, ini diputar seperti ini ya, darah pada tabungnya ini diputar. Nah, itu gaya secara horizontal. Oke, itu sentrifugasi. Nah, itulah teknik-teknik yang digunakan untuk pemisahan. Jadi, demikian yang bisa dijelaskan. Semoga penjelasan tentang unsur, senyawa, dan campuran ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Setelah paparan uraian materi di atas, kita akan melakukan 2 buah percobaan, yaitu percobaan tentang unsur, senyawa, dan campuran, dan yang kedua adalah percobaan tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Lembar kerja siswa atau LKS, judulnya adalah unsur, senyawa, dan campuran. Tujuannya adalah untuk membedakan unsur, senyawa, dan campuran, dalam hal ini campuran homogen dan campuran heterogen. Alat dan bahannya adalah kita sediakan emas, perak, besi, aluminium, arang, kemudian air,
kapur, gula pasir, asam cuka, alkohol, air kopi atau larutan kopi, air laut atau air garam atau larutan garam, air gula atau larutan gula, air tepung atau larutan tepung, dan air dengan minyak. Cara kerjanya adalah seperti ini. Amati dengan seksama semua alat dan bahan di atas. Kelompokkan semuanya ke dalam unsur senyawa campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian, catat hasil pengamatan pada tabel di bawah. Nah, ini hasil pengamatannya, nomor, unsur, senyawa, campuran ada homogen dan heterogen. Jadi, untuk bahan-bahan ini kalian disuruh mendata, setelah diamati, dikelompokkan dan masukkan ke dalam kolom hasil pengamatan. Jadi setelah melakukan pengelompokan, maka ada beberapa pertanyaan dari pengelompokan itu. Sebutkan yang termasuk ke dalam unsur, sebutkan yang termasuk ke dalam senyawa, sebutkan yang termasuk ke dalam campuran homogen, sebutkan yang termasuk ke dalam campuran heterogen. Buat rumus kimia dari unsur senyawanya saja, ya. Kalau buat rumus kimia dari unsur senyawa saja, ya. Nah, berdasarkan hasil ini kemudian kalian bisa menyimpulkan hasil prakteknya. Oke, nanti karena ini adalah pandemi, jadi tidak ada nama kelompok, jadi ini adalah praktek perorangan yang bisa dilakukan di rumah. Semoga apa yang menjadi percobaan kita, walaupun percobaan yang sangat minimalis, mudah-mudahan ini bisa mewakili tentang materi unsur senyawa dan campuran lebih meresap di hati anak-anakku semua, dan semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian penjelasan daripada lembar kerja siswa untuk unsur senyawa dan campuran. Semoga bisa dipahami dan bisa nanti dilakukan. Anak-anakku dan sahabat belajar semua, selanjutnya kita akan melakukan praktikum tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk itu, simaklah video praktek campuran homogen dan heterogen berikut ini. Baiklah anak-anakku, kita akan melakukan percobaan yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, di mana alat dan bahan yang akan kita gunakan sangat mudah dan berada di sekitar kita. Nah, untuk itu tolong disimak dengan baik alat dan bahan yang akan kita persiapkan. Yang pertama adalah gula pasir, kemudian minyak goreng, kemudian ada air, dan yang berikutnya ada gelas plastik. Kemudian ada sendok. Nah, adapun langkah-langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Kita ambil 1 buah gelas plastik, kemudian gula pasir dan air putih. Ya. Selanjutnya, dari ketiga bahan ini yang telah kita persiapkan, kita akan melakukan percobaan tentang campuran homogen. Kita tuangkan air putih ke dalam gelas plastik, kemudian kita masukkan gula pasir dengan menggunakan sendok. Dalam hal ini, gula pasir sebagai zat terlarutnya atau istilahnya adalah solut, sedangkan air dalam hal ini adalah solvent. Kemudian kita aduk dalam beberapa menit sampai kita lihat bahwa gula butiran-butirannya habis. Dalam hal ini, setelah gula terlarut ke dalam air dan habis tidak ada butirannya, kita perhatikan dengan baik sambil kita aduk-aduk kembali. Ya, ini menunjukkan bahwa antara
gula pasir dengan air tidak kelihatan lagi karena di sini sudah ada penyatuan antara kedua zat tersebut, baik gula pasir sebagai solut maupun air sebagai solvennya. Nah, ini menunjukkan dia termasuk campuran homogen. Percobaan kedua, kita melakukan percobaan yang disebut dengan campuran heterogen. Kita siapkan minyak, gelas plastik, dan air. Kita tuangkan air putih ke dalam gelas, kemudian berikutnya adalah kita masukkan minyak. Dalam hal ini minyak goreng sebagai zat terlarut atau solut dan air sebagai pelarutnya atau solven. Nah, kita tuangkan pelan-pelan minyak ke dalam air putih. Kemudian kita perhatikan ya, kita ambil sendok dan kita aduk pelan-pelan perlahan-lahan dalam beberapa menit. Nah, kelihatan minyak goreng sebagai zat terlarut atau solut tidak dapat larut dalam air. Dapat dibedakanlah di sini yang mana zat terlarut dan mana pelarutnya, atau kelihatan beda mana minyak gorengnya dan mana airnya. Ya, di permukaan atasnya adalah minyak, di bawahnya adalah air, di mana minyak dengan air ini tidak bisa menyatu. Kita perhatikan, dan ini menunjukkan bahwa antara minyak dengan air memiliki perbedaan yang sangat jelas, sehingga hal ini bisa dikatakan bahwa minyak dengan air itu adalah campuran heterogen. Kita bandingkan hasil percobaan 1 dan 2 tadi. Yang ini adalah campuran homogen yang pertama tadi, larutan gula di mana gula pasir dicampur dengan air putih. Dan yang kedua adalah larutan antara air dengan minyak goreng yang menunjukkan sebagai campuran heterogen. Gula pasir dan air mineral merupakan campuran homogen. Kemudian ditunjukkan oleh gelas yang di sebelah kiri. Sedangkan minyak goreng dan air mineral itu merupakan campuran heterogen. Itu yang ditunjukkan oleh gelas yang paling kanan, di mana kelihatan sekali bahwa minyak goreng yang ada di permukaan atasnya berwarna agak kuning dan airnya adalah berada di bawah, berwarna putih. Itulah tadi percobaan campuran homogen dan heterogen. Kita akan review sedikit tentang percobaan tadi. Ada istilah tentang solut dan solven. Dalam larutan fase cair, pelarutnya adalah disebut dengan solven, artinya adalah cairan, dan zat yang terlarut di dalamnya disebut dengan zat terlarut atau solut. Bisa berwujud padat, cair, atau gas. Dengan demikian, apabila solut dan solvent kita campur akan menjadi sebuah larutan. Selain tentang solut dan solvent tadi, kita akan mereview sedikit tentang pengertian campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran ada dua, homogen dan heterogen. Apa artinya? Homogen, ya, campuran serba sama, materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Contoh, larutan gula. Ya, kalau ngomong larutan gula berarti air dicampur dengan gula. Air adalah contoh senyawa H2O, gula juga termasuk senyawa. Berarti senyawa air digabung dengan senyawa gula membentuklah, diaduk menjadi campuran. Kenapa homogen? Karena materi penyusunnya tidak membentuk zat baru. Kemudian air dengan gula, ya seperti ini. Kalau air H2O, gulanya C6H12O6. Ya, kemudian campuran homogen yang memiliki pelarut air sering disebut dengan larutan. Oke, makanya kenapa bukan campuran gula? Karena apa? Karena untuk homogen yang pelarutnya air pasti disebut dengan larutan. Oke, makanya larutan gula, larutan garam. Karena apa? Karena garam dicampur dengan air, pelarutnya air, maka disebut larutan garam. Larutan gula, seperti itu. Campuran homogen dapat pula berbentuk sebagai campuran antara logam dan
dengan logam seperti emas 23 karat merupakan campuran logam emas dan perak. Kedua logam tersebut memadu sehingga tidak tampak lagi bagian emasnya mana, bagian peraknya mana. Campuran logam lain seperti perunggu, aloy, amalgam dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya adalah larutan gula. Campuran heterogen adalah campuran serbaneka, di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran homogen tidak memerlukan komposisi yang tetap seperti halnya senyawa. Jika kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan terjadi campuran. Contohnya adalah minyak dan air. Jadi minyak dan air kalau kita gabung, sekuat apapun kita mengaduk, itu akan tetap ada perbedaannya, terpisah antara minyak dengan air. Nah, ini menunjukkan bahwa minyak dan air kalau kita campur itu termasuk ke dalam campuran heterogen. Nah, kemudian ini juga ada contohnya susu campuran kompleks dari macam-macam zat seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan E, dan mineral. Ya, nah ini salad, ini fruit salad, paella, milk dan sereal. Nah, ini juga adalah contoh campuran heterogen. Jadi terus ini namanya chickpeas, ya. Ya, ini menunjukkan salah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam campuran heterogen. Selain minyak dan air, juga contoh yang ada yang pada gambar, misalnya lagi yang kentara sekali air dengan pasir kita aduk. Nah, itu kan sudah kelihatan sekali mana airnya, mana pasirnya, karena sampai kapanpun air dan pasir tidak akan bisa menyatu. Itu kan kelihatan jelas. Maka itu sudah menunjukkan bahwa termasuk ke dalam campuran heterogen. Baiklah anak-anakku semua, Bapak Ibu guru hebat dan sahabat belajar, demikianlah tadi penjelasan tentang unsur, senyawa, dan campuran, serta beberapa percobaan tentang itu. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita untuk kehidupan sehari-hari, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe, serta sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya tentang materi yang lain. Sekian dan terima kasih. Go shoot until I fall, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.
break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady, I'm trending, ascending and blending, lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now, yeah, they hearing me laugh, all the crowds repping the sound, I'm hitting the ground, running, up and coming, ain't nothing, yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something, I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan, I ain't gonna stop till I'm at the top, man, every single drop got me feeling awesome, I'm about to pop, started from the bottom, yeah, I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive, I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want in life. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now.
it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right, cause you just might find you control your own mind, eh? You'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you're found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control and don't just fake it, eh? You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward, and I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward, and I will never miss my chance, take it now. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away.
I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. How careless we could be. It's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me.
Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, big pride, that's the thing. Every night